selalu ingat dua pesan dari guru kita, dari ulama kita. Nanti orang di surga itu ada dua hal yang mereka bikin kaget. Masuk surga, mendapatkan makom yang tinggi, dia kaget. Ya Allah, ini makom yang tinggi dari mana? Padahal saya sholat biasa-biasa saja, amal biasa-biasa saja, bahkan mungkin masih banyak maksiat. Tapi kau siapkan untuk siapa ini surga yang sangat luar biasa ini ya Allah? Akhirnya Allah bilang kepada mereka, sampaikan kepada hambaku itu untuk fulan bin fulan, untuk dia. Kata malaikat, untukmu itu surga. Si fulan ini berkata, ya Allah, aku tidak berbuat apa-apa sehingga mendapatkan makom yang setinggi ini. Akhirnya kata ulama kita dan guru kita, sebab dua hal tersebut. Yang pertama adalah berkat syafaat, orang itu bisa mendapatkan makom yang tinggi. Yang kedua, sering memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini dia, orang nanti di akhirat bisa mendapatkan makom yang tinggi. Kalau kita di akhir zaman mau bersaing ataupun memberanikan diri pede-pedean ngadep kepada malaikat-malaikat, aku akan masuk surga dengan amalanku. Antum udah lihat sholat subuh yang khusyuk siapa sih? Kadang nggak sholat berjamaah, kadang digabung sholat subuh dengan sholat duha, maghrib dengan isya digabung dulu. Hobi TV, hobi maksiat, hobi gaple, hobi judi, banyak kemaksiatan. Siapa di antara kita ayo yang bisa menjamin dirinya bisa lepas dari cengkraman api neraka, dan jika bisa lolos masuk surga dengan amalia? Insya Allah tidak seorang pun dari kita berkata saya. Betul atau betul? Nggak ada. Tapi mudah-mudahan itu dia, berkat dua hal, insya Allah kita mendapatkan makom yang tinggi. Yang pertama adalah syafaat. Nabi yang bersabda, yashfa'u yawmal qiyamati thalatha, memberikan syafaat kelak di hari kiamat tiga golongan. Yang pertama al-anbiya wal mursalun, para nabi dan rasul. Tsummal ulama, tsumma syuhada, para nabi dan rasul pertama kali yang berhak mendapatkan syafaat dari Allah, dan juga disebar-sebarkan syafaatnya kepada pecintanya yang paling besar porsinya dan jatahnya dari Allah, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang paling bebas memberikan syafaat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu nanti di akhirat semua masyarakat berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam untuk memberikan syafaat, dan seraya berkata, anta abul bashar ya Adam, engkau adalah ayah dari segenap manusia, berikan syafaat kepada kami, cepatkan perhitungan, kami sudah tidak mampu, panasnya luar biasa ya Adam. Nada Adam hanya berkata, nafsi nafsi, datanglah kalian kepada Nuh, datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga berkata, nafsi nafsi, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Isa. Mereka hanya berkata nafsi nafsi, kecuali satu sosok manusia yang berkata analaha analaha, aku yang berhak pada saat ini. Beliau langsung sujud di hadapan Allah, sujud di bawah arasy. Allah langsung berkomentar, irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tusyafa. Muhammad, cukuplah kau sujud di dunia, cukuplah kakiku bengkak di dunia, cukuplah engkau sudah beribadah di dunia, bukan saatnya lagi kau sujud kepadaku wahai Muhammad. Angkat kepalamu, minta apa yang kau minta akan aku kabulkan, berikan syafaat kepada siapapun yang kau kehendaki. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW yang paling berhak memberikan syafaat. Kata Habib Umar tatkala menceritakan hal ini, bukan semua manusia, ribuan orang datang kepada Nabi Adam, tidak. Ada sekelompok manusia yang santai-santai duduk di bawah tenda yang dingin, tenda yang mungkin dipenuhi AC, tenda yang sangat istimewa. Mereka datang kepada Nabi Adam, kelompok ini diam diri. Mereka datang kepada Nabi Nuh, kelompok ini berdiam diri. Pertanyaannya, kenapa mereka diam dan tidak datang kepada Nabi Adam, tidak datang kepada Nabi Nuh, tidak datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim? Karena kelompok manusia ini tahu pada saat itu tidak ada yang membungkam atau tidak bisa berkata siapapun, bahkan membungkam diri, kecuali sosok Muhammad, sosok Rasulullah Sayyiduna Muhammad. Beliaulah yang akan berhak memberikan syafaat. Pada saatnya mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad, kelompok ini baru keluar dari tendanya dan ikut kepada Nabi Muhammad, datang kepada Nabi Muhammad meminta syafaat. Sebelumnya beliau semuanya, kelompok ini berdiam diri. Kata guru kami Al-Habib Umar, siapakah mereka yang hatinya di dunia berhubungan langsung kepada Nabi Muhammad?
Sunnah Nabi Muhammad dihidupkannya, hatinya mengidolakan Nabi Muhammad, lisannya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini orang tidak datang kepada Nabi Adam, bukan menyepelekan Nabi Adam, karena mereka tahu Nabi Adam tidak bisa berbuat apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan khusus kepada mereka 7 golongan dengan sabda Nabi Muhammad, wa sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah mereka-mereka yang hatinya penuh dengan cinta Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berada di tenda ini dan kita hadir pada saat ini, tatkala mereka berduyun-duyun kepanasan, keringat membenahi daripada lutut mereka dan jasad mereka, insyaallah kita merasakan dinginnya dan naungan khusus dari Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kelompok yang kedua yang mendapatkan makom yang tinggi adalah orang yang sering memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga malaikat berkata, tuh makom tinggi, tempat yang sangat indah, kau mau? Kata fulan ini, mau malaikat. Itu untuk siapa? Untuk ente. Untuk saya malaikat. Iya, tapi dengan syarat kau ngadep pada Allah. Ngadep dia kepada Allah. Ya Rabb, kata malaikat, ini untuk saya ya Allah. Kata Allah, iya untukmu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya ya Allah? Maafkan kesalahan fulan bin fulan. Dulu dia punya salah kepadamu, tapi dia sering mendoakan kepada engkau, sering berdoa kepadaku untukmu, dan aku tabung doanya. Sekarang silahkan pilih, kau memaafkan kesalahannya dan kau gapai surga ini, atau kau tuntut dia, tapi surga ini bukan untukmu dan aku siapkan untuk orang lain. Maka dia pun berkata, iya ya Rabb, aku maafkan kesalahannya, namun aku ingin surga ini ya Allah. Makanya jangan dendam. Tatkala kita salah kepada orang lain, mintalah maaf dan sering berikan memaafkan dan sering memaafkan kesalahan orang lain. Inilah 2 hal. Yang pertama, syafaat yang bikin makom tinggi. Yang kedua, sering meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Terkhususnya kita kepada orang tua, terkhususnya kita kepada suami, kita kepada istri. Jangan segan-segan minta maaf. Siapa yang tidak pernah salah kepada istrinya? Siapa yang tidak pernah salah kepada ayah? Siapa yang tidak pernah salah kepada bunda? Siapa yang tidak pernah salah kepada suaminya? Siapa yang tidak pernah salah kepada putra-putrinya? Semua di antara kita zalim kepada mereka, baik itu disengaja ataupun tidak. Maka solusi yang terbaik, jangan gengsi untuk meminta maaf.